Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Kepada seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada, kepada para dosen teologi, para pendeta, mahasiswa teologi, dan para pengerja. Hari ini kembali kita akan belajar topik lanjutan dengan tema Roh Kudus yang disiarkan Suara Kebenaran GCC. Satu link YouTube yang membuat banyak pengajaran-pengajaran penting dan menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang sangat penting untuk kita pahami. Hari ini topik yang akan kita kupas adalah Roh Kudus. Ini adalah temanya. Dan dari tema ini saya sudah menyajikan 23 sesi dan hari ini adalah sesi yang 24. Sebelum kita masuk ke pelajaran ke-24 ini, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia dan dalam kesetiaan-Mu Engkau menyertai memimpin kami. Sehingga sesi demi sesi pelajaran sudah kami ikuti dan sudah 23 sesi dari 25 sesi yang dipersiapkan untuk kami bahas topik Roh Kudus. Kiranya Tuhan pimpin kami di sesi yang ke-24 ini, supaya kami mendapatkan pencerahan dan kami mengerti betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kami, khususnya akan menjadi saksi bagi kami di pengadilan akhir nanti. Kami siap belajar, Tuhan yang menuntun dan mengajarkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema yang kita kupas doktrin Roh Kudus, dari tema ini sudah saya kembangkan menjadi sebuah pelajaran besar, pelajaran lengkap dengan total 25 sesi. Nah, sesi pertama sampai sesi yang ke-10 semua itu ada di dalam YouTube. Nah, Anda kalau belum sempat menonton bisa masuk kembali ke link YouTube kami, Bible Teaching Ministry atau Suara Kebenaran GCC. Nah, kemudian setelah itu ada sesi yang ke-11 sampai yang ke-20. Bahkan yang nonton pelajaran doktrin Roh Kudus itu puluhan ribu orang. Hanya di sesi yang ke-11 saja, Pendeta Stephen Tong dan Elia Miren gagal paham bahasa roh, yang nonton itu 44.000 orang. Karena YouTube kami yang nonton itu hampir 1 juta orang. Kemudian sesi yang ke-21, 22, sampai 25, semua itu dari sesi pertama sampai sesi yang ke-23 sudah bisa ditonton di YouTube. Nah, hari ini akan kita kupas adalah sesi yang ke-24. Berarti masih ada satu sesi yang akan kita kupas minggu depan, yaitu 4 simbol dari Roh Kudus. Maka pelajaran Roh Kudus selesai. Tuntas, tas. Ya, kita akan masuk ke pelajaran. Pelajarannya adalah Roh Kudus menjadi saksi kita. Saksi untuk apa? Saksi pada waktu penghakiman Tuhan. Berarti Roh Kudus punya peran yang sangat penting, sangat vital dan tidak main-main membantu kita di dalam penghakiman akhir zaman. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat dari layar di sini? Kelihatan banyak jam. Oke. Banyak tiang-tiang jam dan 1 jam paling besar di depan berputar. Lalu ada seorang berdiri di bawah jam itu. Filosofi yang kita tangkap dari gambar ilustrasi ini adalah hidup manusia sangat terikat pada waktu. Waktu. Karena itu waktu itu sangat-sangat penting. Anda senang tidak senang, Anda sibuk santai, waktu jalan. Karena itulah waktu. Ada waktu untuk kita lahir, maka ada waktu juga untuk kita meninggal. Kita lihat apa yang dikatakan oleh raja yang paling berhikmat di dunia, Raja Salomo. Pengkhotbah 3 ayat 1-2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kita tanam sayur nih.
Setelah beberapa bulan mulai menghasilkan, kita cabutlah sayur itu, kita masak. Nah demikian pula ada waktu kita lahir nih. Suatu hari kita pasti meninggal. Jadi yang namanya kematian itu hanya masalah waktu. Karena itu semua orang sedang menunggu giliran. Kapan waktunya kita masing-masing dipanggil oleh Pencipta. Kematian bukan ditentukan oleh usia. Kematian bukan ditentukan oleh jenis kelamin. Bukan ditentukan oleh status sosial seseorang. Kematian ditentukan waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan sudah sampai, tua, muda, pria, wanita, kaya, miskin, hina, terhormat, semuanya satu demi satu menghadap Sang Pencipta. Karena kita tahu, bahkan penulis kitab Mazmur, yaitu Raja Daud sendiri, dia juga nggak tahu. Kalau pengkhotbah yang nulis anaknya, kalau Mazmur yang nulis bapaknya Salomo berkata, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Raja Daud seorang yang dekat dengan Tuhan loh. Seringkali mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan seringkali berfirman kepada dia sehingga dia bisa menulis kitab Mazmur. Dia juga nggak tahu kapan waktunya mati. Kalau gitu, persiapan kematian adalah paling baik. Suatu hari, Anda, saya, kita semua akan menghadapi kondisi seperti ini, kematian. Karena semua orang tanpa kecuali suatu hari pasti mati. Sehebat apapun, sesehat apapun, sekaya apapun, seterkenal apapun, suatu hari engkau pasti mati. Karena kematian adalah ketetapan Sang Pencipta. Nah, kalau sudah ditetapkan oleh Tuhan dan kematian itu berlaku secara universal, maka sejak manusia diciptakan sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang lolos dari kematian. Di dalam Alkitab hanya dicatatkan 2 orang yang tidak mengalami kematian tapi diangkat oleh Tuhan, yaitu Henokh dan Nabi Elia. Itu saja. Sisanya semuanya mati. Termasuk Tuhan Yesus Kristus juga mati. Tapi bedanya setelah Yesus mati dia bangkit naik ke sorga. Itu saja. Bapak Ibu yang saya kasih. Dan ketika Yesus naik ke sorga, sebelum Yesus naik ke sorga, waktu Yesus masih hidup, ternyata sempat bertemu kembali dalam penglihatan di sebuah gunung yang tinggi. Yesus dengan Nabi Elia dan Nabi Musa. Nah, Nabi Elia mewakili kitab para nabi, Nabi Musa mewakili hukum Taurat. Dan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan dari sorga mengatakan, "Inilah anakku, kepadanya aku berkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Jadi yang kita perlu dengarkan bukan hukum Taurat lagi, bukan kitab para nabi, tapi kitab Injil. Oke, perjanjian baru. Kita lihat Ibrani 9:27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Bapak Ibu, manusia ditetapkan untuk mati. Setelah itu dihakimi. Masalahnya adalah perhatikan 2 kata yang sangat penting. Hanya satu kali saja. Anda tidak mempunyai kesempatan kedua. Karena Anda tidak memiliki nyawa cadangan. Ya, punya nyawa cadangan. Organ-organ tubuh bisa diganti. Ginjal rusak, bisa cangkok ginjal. Jantung rusak, bisa ganti jantung karena teknologi manusia. Para jantung itu vital yang memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi ada orang yang sudah mengalami penggantian jantung dan jantung yang dipakai itu ada jantung elektronik. Karena fungsi sebagai pompa. Dan dari penelitian terakhir, jantung yang paling cocok untuk manusia jantung babi. Saya nggak tahu deh, yang tidak makan babi gimana itu. Tapi teknologi penelitian ya. Nah, tapi tidak ada nyawa cadangan.
jika suatu hari ada rumah sakit yang menggantungkan sebuah papan jual nyawa cadangan, saya yakin sebelum Anda sempat membeli sudah diborong oleh konglomerat karena mereka takut mati, banyak duitnya. Kalau betul ada, maka kita tip ramai-ramai Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, tapi faktanya sudah ada jual nyawa cadangan. Dan itu nggak akan mungkin terjadi. Karena itu, mempersiapkan kematian adalah solusi yang terbaik. Sebelum kita meninggal, kita sudah mempersiapkan diri menghadapi berbagai macam kemungkinan. Kenapa persiapan itu harus kita pikirkan? Karena setelah mati harus dihakimi. Kalau setelah mati habis perkara, ya enak, nggak usah persiapan apapun. Boleh hidup seenaknya. Betul? Tapi karena setelah mati manusia harus menghadapi penghakiman Allah, maka persiapkanlah kematian itu sebelum terjadi. Dan pada saat penghakiman itulah peran Roh Kudus menjadi sesuatu yang sangat vital dan menentukan apakah Anda bisa lolos dari penghakiman itu atau tidak. Kalau tidak ada Roh Kudus, berat saudara-saudara. Karena itu Roh Kudus sangat berperan dalam penghakiman akhir. Roma 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi peran Roh Kudus begitu penting menjadi saksi. Jadi waktu penghakiman, Roh Kudus akan bersaksi untuk kita yang mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang layak menghuni kerajaan sorga. Yang anak pasti layak tinggal di rumah bapaknya. Bukankah selama ini kita menyebut Allah sebagai bapak kita, bapak kita, ya Aba, ya Bapa. Nah, kalau engkau sudah disahkan menjadi anak Allah, maka engkau bisa masuk. Tapi lolos dulu penghakiman. Berbicara tentang kehidupan manusia itu ada 2 tahapan. Kita lihat kedua tahapan itu. Tahapan pertama adalah kehidupan di dunia. Tahapan kedua adalah kehidupan setelah kematian atau setelah meninggalkan dunia atau yang saya sebut tahapan di akhirat. Kemudian berbicara tentang penderitaan, tahapan pertama kehidupan manusia di dunia adalah penderitaan. Menderita. Dari lahir sampai mati kita menderita. Nah, kemudian tahapan yang kedua, kita dihadapkan lagi, mungkin buat kita menderita lagi, yaitu penghakiman. Kalau kita tidak lolos dari penghakiman, ya sudah selesai repot. Karena itu, saya ingin katakan kepada Anda boleh saja mengalami penderitaan di tahap kedua. Anda miskin, yang menderita, saya tahu miskin itu menderita tidak enak. Anda sakit penyakit, oke, penyakit ini sudah doa sudah tidak sembuh, dokter sudah tidak sembuh, langganan dokter, oke, itu penderitaan. Nah, kemudian Anda bisa saja mengalami kehancuran rumah tangga, pasangan hidup menyakiti Anda, anak menyakiti Anda. Kemudian orang tua menyakiti anak. Saya mengalami banyak melihat penderitaan-penderitaan yang terjadi di dunia. Kadang-kadang Anda teraniaya oleh bos. Pernah punya bos yang kejam, tapi Anda membutuhkan duit. Mau keluar, tinggal nggak ada kerjaan. Mau bertahan, Anda sengsara. Semua penderitaan. Semua penderitaan di dunia Anda boleh alami saja karena bersifat sementara. Tapi ada satu penderitaan yang Anda tidak boleh sampai terjadi, penghakiman. Oke, penghakiman. Karena jika di dunia sudah menderita, setelah dihakimi Anda tidak lolos, double penderitaan. Dan penderitaan yang mengerikan itu adalah penghakiman, karena setelah kita mati, kita disiksa, tidak mengenal waktu lagi. Hidup manusia di dunia memang penuh penderitaan. Air mata adalah hal yang tidak bisa dihindari akibat dosa manusia. Jadi hidup kita frustrasi, capek, lelah, menangis, sakit, tidak ada makanan, dan macam-macam penderitaan-penderitaan. Itu nggak bisa dihindari. Nah, setelah mati ternyata kita masih harus menghadapi penghakiman Allah. Betapa mengerikannya kehidupan ini. Jika Anda tidak lolos dalam penghakiman, berarti Anda akan mengalami siksaan neraka. Di dunia ini sudah menderita.
setelah mati Anda harus masuk neraka, lebih baik Anda jangan pernah dilahirkan ke dunia. Tapi Anda sudah lahir ke dunia, mau gimana lagi? Karena itu kalau Anda mengalami penderitaan di dunia, ya sudahlah, bersabar saja, tetap percaya pada Tuhan. Orang lain menganggap agama itu hanya menghibur Anda supaya Anda tidak menderita. Agama itu diciptakan supaya Anda tidak menderita, tidak frustrasi, tidak putus asa. Itu orang mereka yang tidak percaya agama, yang tidak percaya Tuhan. Tapi kita yang percaya Tuhan, oke, kita sabar mengalami penderitaan. Seperti nasihat Tuhan Yesus, nasihat para rasul. Nah, setelah kita mati, yang harus kita perjuangkan adalah jangan sampai menderita kedua kali di api neraka. Karena neraka itu menakutkan. Jadi, yang menakutkan itu bukan kematian, melainkan neraka. Anda takut mati. Emangnya lantas karena rasa takutmu membuat engkau panjang umur? Tidak. Engkau takut mati justru lebih cepat mati. Coba deh, ketika Anda kena kanker, lalu dokter vonis hidupmu tinggal setengah tahun setelah divonis oleh dokter. Tiap hari Anda lihat tuh kalender tuh. Aduh, berkurang nih 1 hari. Aduh, berkurang nih hidupku 1 minggu lagi. Aduh, berkurang nih 1 bulan. Tinggal 5 bulan. Masuki bulan kedua, aduh tinggal 4 bulan. Makin stres kan. Makin lihat kalender makin stres. Karena itu, jangan takut mati. Karena semua orang akan hadapi. Satu kali saya nih di Tasikmalaya, saya mengunjungi seorang ibu di rumah sakit. Umurnya 50 tahunan dan kena kanker payudara. Dan dokter vonis sudah stadium akhir dan sudah nggak bisa disembuhkan. Sudah menjalar kemana-mana. Nah, waktu saya kunjungi, sebelum saya doa, dia pegang tangan saya cukup kencang. Pak Pendeta, saya takut mati. Ya sebagai pendeta otomatis kita hibur, kita kasih kekuatan. Gak apa-apa, dan sebagainya lah. Lalu kalimat kedua muncul. Tapi kalau matinya rame-rame, aku nggak takut Pak Pendeta. Nah loh. Mati aja ngajak orang rame-rame saking takutnya. Jadi bayangan dia kalau meninggal itu apakah pergi ke hutan seorang diri di tengah gelap, banyak binatang buas, banyak ular, kalajengking, itu bayangan dia? Atau seperti apa? Masih untung si ibu ini tidak berkata, Pak Pendeta mau temanin saya ke sono nggak? Repot saya. Repot. Untung dia nggak ngomong. Kalau dia ngomong, gimana nolaknya? Gimana kita terimanya? Karena kan biasa pendeta kan mendampingi 3 peristiwa besar dalam hidup manusia. Waktu lahir, pendeta ada nih, doakan mamanya. Kemudian waktu nikah, pendeta ada nih, tumpangin tangan, berkati mereka. Waktu mati, datang lagi. Makanya ada jemaat setahun seumur hidup 3 kali ke gereja. Itu jemaat antik itu. Oke, yang perlu ditakuti bukan kematian, karena walaupun kita takut mati, pasti mati. Yang perlu ditakuti itu adalah api neraka. Neraka. Itu yang perlu ditakuti. Karena apa? Bagaimana gambaran tentang neraka dan tentang penghakiman? Bapak Ibu, saya belum pernah ke neraka, Anda belum pernah ke neraka. Kita selama ini hanya diceritakan neraka, tempat siksaan, tempat menderita dan sebagainya. Tapi seperti apa? Nah, kita akan menonton sebuah cuplikan video tentang penghakiman dan siksaan neraka. Tapi ingat ya, ini film dokumenter atau film ilustrasi saja yang melukiskan bagaimana penderitaan karena di api neraka disiksa, dibakar tapi nggak mati, lalu di api neraka ada ulat-ulat api yang tidak mati oleh api. Wah, mengerikan. Oke, mari kita nonton bersama cuplikan video ini. Setelah itu baru kita lanjutkan untuk khotbah kita hari ini. Mari silakan diputar. गरीबों की आवाज अनसुनी करके पैसे लूटकर अय्याशी में जीने वाला एक व्यक्ति बेटी के साथ अन्याय करने वाला एक पिता
एक व्यभिचारी स्त्री रोगियों की परवाह न करते हुए समाज को लूटकर धन कमाने वाला एक डॉक्टर। मनुष्य द्वारा बनाई मूर्तियों की उपासना करने के लिए लोगों को विवश करने वाला एक मनुष्य। जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे गए नरक की आग के पात्र ठहरेंगे, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी। जीवन में दुख में पड़े लोगों को आशा देकर अनेकों को यीशु के बारे में बताने वाला एक व्यक्ति। अपनी छोटी कमाई से भी सुसमाचार प्रचार के लिए सहायता देकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाली एक स्त्री। जरूरतमंदों की सहायता करके परमेश्वर का वचन बताकर जीवन व्यतीत करने वाला एक मनुष्य। परमेश्वर का वचन सुनकर मन फिराकर मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकारने वाली एक स्त्री। परमेश्वर के वचन के निमित्त खुद की जान तक लुटाने को तैयार एक व्यक्ति। शरीर में रहते समय वचन का पालन करके जीवन बिताने वाले लोगों के शरीर को तेजस्वी स्वर्गीय शरीर में रूपांतरित करके अनंतकालिक रहने के स्थान पर ले जाया जाएगा। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए हर एक को स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा। पुरानी बातें बीत जाएंगी।
अब कोई भी दुख या वेदना या क्लेश या कुड़कुड़ाना नहीं होगा। वहां न शत्रुता होगी, ना झगड़े और ना ही द्वेष, बस शांति, समाधान और आनंद ही होगा। Bapak Ibu, kita sudah menonton video tentang siksaan api neraka dan penghakiman. Bagaimana pemahaman Anda? Ngeri nggak? Ngeri. Kita nonton aja ngeri sekali. Bagaimana kalau kita alami benar-benar disiksa, benar-benar mengalami penderitaan neraka. Ya, neraka. Karena itu kita lihat bagaimana Yesus memberikan gambaran tentang neraka. Markus 9 ayat 43 ke bawah. Ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, pegahlah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, pegahlah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kita lihat sekilas lukisan Yesus tentang api neraka. Di sini dikatakan anggota tubuh. Jika tanganmu menyesatkan, engkau penggal. Ini kalau Islam mungkin kalian potong, nggak main-main. Karena itu berapa banyak dokter yang harus dipotong. Ambil duit negara, menyengsarakan rakyat, dipotong. Biar jalan pakai tangan kudung dan seumur hidup orang bisa melihat inilah koruptor. Oh, saya setuju. Kan kejam. Itu menyengsarakan rakyat. Hukum harus ditegakkan. Kalau Indonesia hukumnya benar-benar ditegakkan, enggak seperti pisau, tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Indonesia itu makmur. Indonesia itu menjadi negara besar, pembangunan di mana-mana. Kemudian lapangan pekerjaan diciptakan kemana-mana. Tapi apa yang terjadi? Koruptor di mana-mana. Dan saling sandera pejabat satu dan pejabat. Lalu, jika kakimu menyesatkan engkau, penggal. Potong. Jadi jalannya lompat-lompat. Tapi Anda nggak masuk neraka dengan kedua kakimu. Kemudian jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Cungkil saja. Kenapa Tuhan Yesus melukiskan ini? Bapak Ibu, Anda harus bisa memasuki ayat ini dan kondisi saat itu. Hari ini yang namanya amputasi mungkin bukan hal yang asing lagi. Tangan dipotong, kaki dipotong karena kondisi-kondisi tertentu. Mungkin tangan Anda kena cancer di jari-jari, untuk menyelamatkan badan Anda dipotong lah. Kemudian yang wanita-wanita kanker payudara, terpaksa payudara dipotong jadi rata nih. Walaupun payudara itu adalah kebanggaan dari seorang wanita, kecantikan ada di wanita juga di payudara, tapi terpaksa harus dibuang demi menyelamatkan tubuh. Lalu mereka yang kena diabetes nggak sembuh-sembuh, kakinya mulai bengkak bernanah, terpaksa dipotong menyelamatkan tubuhnya. Saya kenal seorang usaha besar yang punya ban mobil Achilles, Bapak Surya Tanuri. Kakinya dipotong karena Pak diabetes. Duit banyak, tapi hidup dengan satu kaki. Ya untunglah dia pakai kaki palsu, sehingga jalan yang orang nggak pikir, nggak pakai celana panjang kan. Nah, kita coba bayangkan mana sakitnya ketika tanganmu, kakimu dipotong, ketika matamu dicungkil, dan zaman Tuhan Yesus, apakah sudah ada obat bius?
Belum ada, Bapak Ibu. Bagaimana ketika tangan kita dipotong, kaki kita dipotong, mata kita dicungkil, sakitnya itu sampai menjerit-jerit, sampai terkencing-kencing. Maaf kata Bapak Ibu, sakitnya itu loh. Tapi enggak sebanding dengan neraka, kata Tuhan Yesus. Lebih baik engkau mengalami sakit ketika tanganmu dipotong daripada engkau sakit dibakar oleh api. Lalu kalimat yang selanjutnya Tuhan katakan, di tempat itu ulatnya tidak akan mati. 3 kali Yesus menekankan ulatnya tidak akan mati. Ternyata ada ulat api. Kalau semut api mungkin kita sudah seringkali dengar ya, sudah seringkali lihat. Tapi ulat api, di mana ulat itu hidup di sana, di neraka, tidak akan mati. Tapi kebayang nggak sih? Tubuh Anda, tubuh kita dimasuki ulat itu, digerogoti dari dalam berjalan. Aduh, bagaimana sakit dan mengerikannya. Lalu kita dibakar oleh api yang begitu mengerikan. Karena itu, jangan sampai kita mengalami kondisi seperti itu. Anda harus lolos dalam penghakiman agar Anda tidak masuk ke api neraka. Anda harus lulus dari penghakiman agar Anda tidak digerogoti oleh ulat mengerikan itu masuk ke dalam tubuhmu, berjalan, aduh mengerikan, tersiksa. Bukan hanya dibakar dengan api, tapi ada ulat-ulat api yang akan menggerogoti itu tubuh rohani kita. Mengerikan. Bapak Ibu, saking mengerikannya neraka, Tuhan Yesus mengungkapkan manusia yang dicampakkan ke sana akan menahan rasa sakit di neraka itu dengan gertakan gigi. Anda pernah nggak menggertak gigi menahan rasa sakit? Aduh, sakit diminta ampun. Pernah alami? Itulah yang terjadi. Matius 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. 42, semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kita kan sudah nonton nih video tentang neraka. Bagaimana teriaknya, histerisnya orang-orang yang dibakar itu. Tapi sudah, karena kesempatan sudah diberikan puluh tahun di dunia. Jika engkau hidup di dunia 20 tahun, berarti kesempatan diberikan kepada engkau 20 tahun. Jika engkau hidup 50 tahun, sudah 50 tahun nih Tuhan menanti dengan sabar. Jika engkau hidup 70 tahun, Tuhan tetap sabar menanti 70 tahun. Berharap engkau bertobat, percaya Yesus, dan mengerti tentang penghakiman, lalu mempersiapkan diri menghadapi penghakiman Tuhan. Tapi engkau tidak manfaatkan kesempatan itu. Yang salah bukan Tuhan. Kertakkan gigi. Manusia seringkali susah diperingatkan jika dia belum mengalami sendiri penderitaan itu. Manusia itu memang bebal. Dan ibarat itu seorang perokok. Mereka yang merokok itu apakah nggak pernah baca bungkusan rokok itu? Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang wartawan mewawancarai pemilik pabrik rokok. Kebetulan pemilik pabrik rokok itu tidak merokok. Lalu wartawan itu berkata, Pak, Bapak kan pemilik pabrik rokok, mempromosikan rokok, lalu kenapa Bapak tidak merokok? Kan kalau Bapak merokok, dipromosikan, itu kan rokok Bapak itu lebih bisa luas pemasarannya. Akhirnya Bapak itu berkata, lah ngapain saya banyak duit? Saya banyak kekayaan. Saya ingin nikmati kekayaan saya. Jadi ngapain saya merokok, bisa merusak kesehatan saya. Lalu wartawan Bapak tahu toh, itu merokok merusak kesehatan. Lalu ngapain Bapak buat rokok sehingga merusak kesehatan orang lain? Jawabannya sederhana. Saya membuat rokok bagi orang yang tidak bisa membaca. Tahu? Di kardusnya, di kotak rokok kan sudah tertulis, merokok menyebabkan hipertensi, kanker, darah tinggi, jantung, macam-macam. Zat kimia dimasukkan ke dalam tubuh. Apa orang tetap saja merokok? Maka penghasilan bea cukai rokok tinggi sekali di Indonesia karena tidak bisa baca. Tidak takut. Nah, kalau sudah ke dokter, sudah kena kanker paru-paru, sudah di rongsen hitam semua, lalu dokter tanya, kamu merokok? Iya.
mulai sekarang tidak boleh merokok. Ya dokter, saya mulai sekarang kapok merokoknya. Sudah kena kapok. Dan jangan sampai neraka juga seperti itu. Sudah disiksa, sudah menderita, baru percaya neraka itu ada, penghakiman itu ada, terlambat. Makanya Langku yang mengatakan, terlambat sudah kau datang padaku, sebelum terlambat kita persiapkan diri. Baru kita layak datang ketemu sama Tuhan. Karena tidak ada menyesal terjadi di depan. Nah, gue menyesal dulu, nanti sudah terjadi, gue sudah nggak menyesal lagi. Nggak ada. Karena itu, setelah tidak mau tahu siksaan api seperti, maaf kata ya, saya bukan ajarkan. Nih, selesai dengarkan khotbah ini, Anda nyalakan korek api, cocol itu, bakar itu jari Anda, nggak usah lama-lama, 5 detik saja. Tek, 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 tek. Bagaimana rasanya dibakar api? 5 detik. Tapi kalau Anda masuk neraka selama-lamanya, bukan 5 detik, bukan 5 jam, bukan 5 tahun, bukan 50 tahun, bukan 5.000 tahun. Selama-lamanya engkau disiksa di sana. Kenapa engkau harus pertaruhkan penderitaan itu selamanya di sana? Percayalah. Percayalah, penghakiman itu ada. Firman Tuhan itu nggak mungkin bohong. Mungkin ada yang akan bertanya atau merasa setelah mati tidak merasa sakit lagi. Maka nggak takut penghakiman? Bapak Ibu saya kasih. Apakah setelah mati masih ada rasa sakit? Bapak Ibu, jika setelah mati ada rasa sakit lagi, apakah penghakiman itu masih perlu dijalankan Tuhan? Bapak Ibu, saya jelaskan sekali lagi. Jika setelah mati tidak ada rasa sakit lagi, apakah penghakiman masih diperlukan? Sudah nggak perlu, betul? Berarti Ibrani 9 ayat yang dihapus saja. Berada. Kalau engkau tidak percaya akan penghakiman, hapus saja Ibrani 9 ayat 27 yang mengatakan sesudah mati kita akan dihakimi. Nah, faktanya kita nggak percaya ada penghakiman. Nah, kalau Anda percaya ada penghakiman, berarti harus mempersiapkan penghakiman itu sebaik mungkin. Jangan sampai kita gagal. Karena suatu hari kita pasti menghadapinya. Tubuh manusia itu dari sejak awal Allah ciptakan itu terdiri dari 3 unsur. 3 unsur. Lalu yang merasa sakit, yang akan dihakimi Allah itu apa? Kita lihat ayat yang menjelaskan dalam diri manusia itu ada 3 unsur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera mengudus kamu seluruhnya dan semua roh, jiwa, dan tubuhmu terpeliharalah sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu perhatikan di sini, roh, jiwa, tubuh ada 3 unsur. Nih, tubuh, jiwa, roh. Nah, ketika kita dihakimi, lalu yang merasa sakit itu ada pada mana? Tubuh, jiwa, roh, atau yang mana? Bapak Ibu lebih tajam. Sumber sakit bukan pada tubuh, tapi pada jiwa. Tubuh kita ini hanya media, perantara rasa sakit. Maka ketika engkau masih hidup, engkau cubit tanganmu, ditusuk pakai jarum, sakit. Karena apa? Masih ada jiwa di dalam diri kita. Sumber rasa sakit itu bukan pada tubuh, tubuh hanya media rasa sakit. Setelah itu kita meninggal. Oke? Atau coba Anda yang sedang mendengarkan khotbah saya, di sebelah Anda ada siapa? Istri, suami, anak. Coba dicubit. Kalau Anda cubit dia, sakit. Orang di sebelah Anda masih hidup. Tapi kalau nggak ada cubit lebih kencang lagi, kalau nggak ada cepat diantar ke ruang ICU. Jangan-jangan itu sudah koma. Kita sakit karena ada jiwa di dalam tubuh kita. Dan maaf kata, orang yang tadi Anda cubit, dia teriak kesakitan, mengalami serangan jantung 5 menit setelah itu jatuh. Badannya masih hangat, tapi sudah meninggal. Coba cubit lagi. Tubuhnya masih utuh, masih hangat karena baru meninggal. Coba dicubit lagi. Sakit? Enggak.
Karena sumber rasa sakit sudah keluar dari tubuh, yaitu jiwa. Lalu fungsi roh apa? Fungsi roh itu menghidupkan tubuh kita. Maka Yakobus mengatakan, tubuh tanpa roh adalah mati. Jiwa kita yang menjadi rasa sakit. Perantara rasa sakit setelah roh keluar dari tubuh, itu yang disebut kematian. Nah, sumber rasa sakit itu ada pada jiwa kita yang akan dihakimi Allah. Karena yang bisa merasakan itu jiwa. Rasa senang, sedih, gembira, sakit, kecewa, marah, semua itu areanya ada di jiwa. Nah, itu yang akan dihakimi oleh Allah. Yang menakutkan adalah siksaan pada jiwa, bukan pada tubuh. Karena tubuh akan kembali ke tanah kok. Maka Tuhan Yesus katakan hati-hati tentang penganiayaan. Karena ini Yesus bicara konteks penganiayaan di Matius 10 ayat 28. Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Bapak Ibu perhatikan di sini. Jangan takut pada yang berkuasa membunuh tubuh, tapi nggak berkuasa membunuh jiwa. Jiwa dibunuh di mana? Di api neraka. Berarti jangan takut kepada mereka yang bisa melukai, menyiksa, menyakiti tubuhmu. Memang sakit. Ketika penganiayaan kita diiris pakai pisau lalu ditanya, engkau masih mau percaya Yesus? Kalau engkau menyangkal Yesus, engkau tidak akan diiris lagi dagingmu. Kalau engkau tidak mau menyangkal Yesus, setelah ini dikasih garam, dikasih cuka atau dikasih jeruk, minta ampun, jerit-jerit sampai terkencing-kencing. Itu yang kita alami. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Ini nggak seberapa. Yang perlu engkau takuti adalah yang berkuasa membunuh jiwamu, menyiksa jiwamu di dalam api neraka. Itu yang takuti. Berarti kan menakutkan sekali ya. Kenapa di sini dikatakan tubuh dan jiwa di neraka? Sewaktu kita hidup ada 3 unsur. Tubuh yang kelihatan ini badan, tubuh, jiwa, roh. Nah, setelah kita mati tinggal 2 unsur. Karena tubuh ini sudah kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah. Tapi masih ada tubuh ada tubuh, yaitu tubuh rohani. Nah, waktu kita disiksa di api neraka, tentu ada tubuh rohani, ada wujudnya. Maka kita disiksa di sana, menderita selama-lamanya. Mengerikan. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itu, jika perlu yang perlu diselamatkan adalah jiwa kita. Banyak ayat yang menekankan yang perlu diselamatkan adalah jiwa-jiwa kita. Karena tubuh kita suatu hari pasti mati. Nah, sedangkan jiwa itu kekal, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Jiwa harus diselamatkan. Nah, ketika berbicara tentang keselamatan, maka di sini Roh Kudus dibutuhkan. Banyak sekali ayat Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru yang menjelaskan adanya penghakiman Allah. Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Karena penghakiman itu memang ada, Bapak Ibu. Dan tujuan dari penghakiman itu apa? Tujuan dari penghakiman itu adalah setiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia. Bagaimana engkau hidup? Karena itu, jika tidak ada penghakiman, Anda boleh hidup seenaknya. Anda boleh berbuat seenaknya. Anda boleh hidup dalam dosa, kecemaran, hawa nafsu. Seenaknya kita hidup. Tapi karena ada penghakiman, maka kita harus hati-hati. Hidup kudus, hidup benar. Seperti pelajaran topik Roh Kudus di sesi yang ke-23. Roh Kudus menyucikan, membentuk karakter kita. Sandarkanlah kuasa Roh Kudus. Nah, hari ini Roh Kudus akan menjadi saksi kita dalam penghakiman. Ayub mengungkapkan bahwa seluruh kehidupan kita adalah titipan Allah. Ayub ini seorang manusia yang luar biasa. Dan tidak ada manusia yang lebih menderita dari satu hari. Harta kekayaan Ayub, semua hewan yang dimiliki ludes, bangkrut dalam satu hari. Kemudian dalam satu hari dia punya 10 anak mati semua. 10 disisakan 1 pun mati semua.
anak mati satu saja Anda bisa menyangkal Tuhan. Tuhan nggak adil, Tuhan ambil anak saya. Ini 10. Lalu Ayub sendiri badannya kena kanker kulit. Kanker kulit. Dari kepala sampai ke kaki. Gatal, bau, bernanah. Sampai 10 jari sudah nggak kuat menggaruknya. Lalu dia pakai beling untuk menggaruk rasa gatal itu. Tapi setelah Ayub diambil habis semuanya itu, apa kata Ayub? Ayub 1 ayat 22. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu kalimat yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Oke. Ini luar biasa. Ayub berkata, aku lahir dengan telanjang. Apapun yang kumiliki hari ini adalah milik Tuhan. Kalau sang pemilik mau mengambil kembali, itu milik dia, hak dia. Dia tidak menyalahkan Allah, tidak menuduh Allah. Makanya ini manusia luar biasa, manusia yang sempurna. Kalimat dengan telanjang aku akan keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Nah, artinya lahir dengan telanjang, segala sesuatu yang kita miliki itu hanya titipan Tuhan atau miliknya Tuhan. Kalau sang pemilik mau ambil kembali, emang kita bisa apa? Ibarat nih, Anda sewa rumah. Anda bayar nih, sewa rumah. Setelah Anda tinggal 1 tahun, rumah itu Anda perjuangkan jadi milik Anda. Anda gantung rumah Nathan. Anda kasus hukum. Waktu Anda keluar dari rumah sewaan tuh, ranjangnya Anda bawa, lemarinya Anda bawa, kursi, semua tinggal bangunan kosong. Anda dianggap maling, Anda kena kasus. Hanya pinjam pakai. Setelah Anda keluar dari rumah itu, kontraknya selesai. Makanya sebelum kontrak kita selesai, kita boleh pakai. Tapi kita harus bertanggungjawabkan apa yang kita pakai. Itu titipan semua. Yang namanya titipan itu, kekayaan adalah titipan. Jadi kalau Anda sombong, nggak usah sombong. Itu titipan, Tuhan bisa ambil kembali. Justru Anda kaya, Anda harus jadi orang yang baik. Menyalurkan kekayaan Allah titipkan ke Anda. Jangan jadi pelit. Untuk gereja, pelitnya minta ampun. Pada gereja manfaatkan dunia. Kemudian, kepintaran titipan Tuhan. Pintar punya IQ tinggi. Pintar, itu titipan Tuhan. Nggak semua orang bisa. Kemudian, adalah Tuhan. Punya jabatan, itu titipan Tuhan. Banyak kok pejabat yang ingin berjuang dapatkan kedudukan itu, tapi nggak dapat. Hari ini Prabowo itu luar biasa itu. Berulang kali gagal pencalonan presiden. Dia tidak putus asa berjuang. Semakin umur sudah lanjut, ternyata jadi presiden. Mudah-mudahan saja kita doakan juga Pak Prabowo, badannya diberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan berikan hikmat untuk memimpin negara besar ini. Sehingga kita tinggal juga aman. Pro kontra waktu pemilu kita tinggalkan, mari kita sama-sama dukung, doakan Prabowo, orang-orang Kristen. Kemudian, kesehatan, itu anugerah Tuhan. Hari ini Anda masih sehat, masih bisa nikmati makanan, masih bisa berjalan, masih bisa lakukan aktivitas, anugerah Tuhan. Nah, kalau Anda punya kesehatan, bisa lakukan itu. Dengan kata lain, tubuh, jiwa, roh adalah milik Tuhan. Jika Tuhan malam ini mau mencabutnya, emangnya engkau bisa tolak? Nggak bisa. Ketika waktunya sampai, kita nggak bisa menolak. Masalahnya adalah apakah kita sudah siap atau belum. Seperti lagu ungu, Pasha Ungu. Beri ajalku, beritahu ajalku, menghadap sebelum. Lagu ini bagus. Tapi ini kan lagu dunia. Ya udah kita nggak usah nyanyikan lah. Ini bagus. Mengingat sebelum tiba ajal kita, apakah kita sampai alasannya penghakiman? Artinya adalah mempertanggungjawab
menetapkan segala titipan Tuhan. Mempertanggungjawabkan bagaimana kita memperlakukan tubuh, jiwa, roh kita. Apakah kita melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan? Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang benar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Allah. Kenapa perlu Anda takuti? Karena ada penghakiman. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Semuanya akan dihakimi. Kalau yang baik diperhitungkan sebagai upah, yang jahat diperhitungkan sebagai penghakiman. Karena itu, ketika penghakiman itu dilakukan, maka di sanalah kita membutuhkan upaya dengan pimpinan Tuhan, dengan kurus untuk lolos dari penghakiman Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, kapan penghakiman Allah itu akan dilangsungkan? Apakah setiap orang setelah mati langsung dihakimi? Setelah mati dihakimi. Jadi bolak-balik tuh penghakiman. Setiap hari ada saja penghakim. Bukan hanya setiap hari. Setiap menit, setiap detik ada orang yang mati di dunia. Apakah harus dilakukan penghakiman? Bapak Ibu, penghakiman akil menyeluruh dan masal baru dilangsungkan setelah dunia dihancurkan. Oke. Jadi dengan kata lain, setelah dunia kiamat, setelah bumi kita dihancurkan, baru penghakiman itu dilangsungkan. Nah, semua orangnya hari ini meninggal ditampung di dua tempat penampungan yang berbeda. Yang satu disebut alam maut, itu sudah ada siksaan-siksaan. Makanya Lazarus dengan orang kaya, setelah orang kaya itu mati, dimasukkanlah ke tempat siksaan, itulah alam maut. Sedangkan yang satu lagi disebut Firdaus. Bukan Taman Eden, ya Firdaus. Itu dua tempat penampungan sementara. Hancurkan, barulah dihakimi semuanya. Nah, itu dicatatkan oleh Rasul. 2 Petrus pasal 12 kita lihat bagaimana bumi ini kita dihancurkan. 2 Petrus pasal 3 10 sampai 12. Bumi yang kita huni pada saat ini suatu hari itu pasti dimusnahkan. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Betapa mengerikan kita lihat pada hari itu langit akan lenyap. Langit bumi akan lenyap. Yang namanya lenyap berarti kan nggak ada bersisa. Kenapa tidak ada bersisa? Karena terbakar oleh api. Unsur-unsur. Jadi di dalam bumi ini kan banyak terdapat benda yang keras tuh. Ada batu, ada besi, baja, lalu ada intan permata yang kerasnya. Tapi semua itu kan dibakar. Jadi Anda kebayang nggak bagaimana suci yang menghanguskan bumi kita ini? Nah, setelah semuanya habis, dunia sudah hancur, barulah langsungkan. Nah, kita cocokkan. Bapak Ibu perhatikan langit ini. Lalu Wahyu pasal 2 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Apa yang diucapkan oleh Rasul Petrus, buat oleh Rasul Yohanes, seorang pakar dunia roh. Dalam dunia roh dia bisa melihat bagaimana bumi yang kita huni saat ini akan hilang, musnah, lenyap. Setelah itu baru langsungkan. Ya, jadi enggak setiap saat, bukan berarti setiap orang setelah mati langsung dihakimi, setelah mati langsung ditampung dulu dua penampungan. Lalu kalau gitu ngapain dihakimi lagi, Pak? Bukankah yang tinggal di alam maut pasti masuk neraka, yang Firdaus pasti masuk? Penghakiman itu menentukan berat ringannya upah, pahala, dan hukuman. Kalau yang disiksa di tempat penampungan di alam maut itu akan divonis
berapa berat siksanya. Ibaratnya begini dong. Malam ini 3 maling ketangkap. 1 maling ayam, yang kedua maling kambing, yang ketiga maling sapi masuk ke dalam sel tahanan. Kan 3-tiganya ketangkap maling. Masih perlu dihakimi? Perlu. Setelah dalam sel di ruangannya sama, sampailah penghakiman satu demi satu. Yang curi ayam kena 3 bulan, yang curi kambing kena, yang curi sapi kena 1 tahun. Jika yang curi ayam kena 3 bulan, yang curi sapi juga kena 3 bulan, Anda mau curi yang mana? Ayam atau sapi? Jangan dijawab. Kalau Anda jawab, berarti Anda curi sapi. Oke, jokes. Nah, itu perbandingan. Jadi menentukan berat ringannya hukuman. Nah, demikian yang sudah di Firdaus itu pasti masuk surga. Lalu kenapa dihakimi lagi? Untuk ketok palu menentukan pahala yang engkau dapatkan. Tuhan berkata, aku menyediakan tempat bagimu di surga. Emangnya Anda sangka tempatnya itu sama ukurannya, rumahnya sama 36? Enggak. Kalau di sorga Anda dapat rumah 36, Rasul Paulus mungkin sudah dapatkan rumah mewah, fasilitas mewah, Rasul Pak Petrus dan sebagainya. Kemudian berbeda. Kalau di sorga itu nggak ada upah, balasan, rajin melayani Tuhan. Sia-sialah pendeta yang tulus hati melayani. Ngapain saya capek-capek melayani? Kenapa saya melayani? Tidak menjadikan pelayanan untuk mencari uang, karena saya mengejar upah di sorga. Maka Anda juga kejar upah di sorga. Tapi yang penting adalah lolos dulu penghakiman Tuhan. Itu yang paling penting. Penghakiman itu dimulai dengan memakai Alkitab sebagai standar dalam amal putusan. Jadi waktu penghakiman ada standarnya. Standarnya adalah kitab suci. Lihat ayat yang ke-12. Wahyu pasal 20 ayat 11 kan bumi dihancurkan. Nah, di ayat 12 penghakiman digelar. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu apa? Kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama pasti harus dihakimi berdasarkan kitab perjanjian lama. Mereka taat nggak pada kitab nabi-nabi? Taat nggak pada kitab Taurat Musa? Nah, setelah itu kita hidup di zaman sekarang, dihakimi menurut kitab perjanjian baru. Maka ajaran kita harus sesuai dengan Alkitab, kembali lagi ke Alkitab. Kalau enggak, kita akan bermasalah dalam penghakiman. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, sebagai umat Kristen seharusnya kita mencari informasi tentang penghakiman, karena semua orang pasti menghadapi penghakiman itu. Cari informasi penghakiman itu. Karena itu, waktu penghakiman, saya akan ambil contoh penghakiman di pengadilan dunia, lalu kita perbandingkan dengan penghakiman Allah di sorga. Karena sama-sama perangkat penghakiman itu kita coba perbandingkan, okay? Dunia dan surga. Dalam penghakiman di dunia ada hakimnya. Kan nggak mungkin hakim bertindak sendiri. Lalu di sini ada jaksa. Jaksa itu apa? Jaksa itu akan memaparkan pasal-pasal pelanggaran yang kita langgar. Kemudian di sini ada pendakwah. Pendakwa ini akan mengatakan, oh kamu langgar ini, kamu langgar itu, dan sebagainya. Lalu di sini ada terdakwa. Siapa yang jadi terdakwa? Yaitu orang yang ditersangkakan. Dalam konteks penghakiman Allah, setiap pribadi kita adalah terdakwa. Dan pendakwanya itu adalah si iblis itu. Pembela. Ada pengacara yang akan membela terdakwa ini. Supaya dihakimi secara adil. Jangan sampai tidak ada yang membela dia, maka dia nggak mengerti hukum, lalu dihabisi. Kemudian di sana dibutuhkan saksi juga. Saksi, terutama saksi yang meringankan. Nah, itu sangat-sangat kita butuhkan. Untuk saksi itu bisa saja meloloskan Anda loh. Dia, misalnya, Anda dituduh membunuh hari jam sekian. Ternyata saksi ngomong, enggak, hari jam sekian, tanggal sekian, dia bersama semalam bersama dengan gua. Nah, itu kan bisa menggagalkan tuduhan itu. Ini penting sekali. Dan standar dalam penghakiman, saya ambil contoh di Indonesia.
Standar dalam penghakiman di Indonesia itu ada 2 kitab. Yang pertama adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan ada satu lagi KUHPER. Misalnya KUHPER, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2 hal yang beda. Pidana dan perdata. Nah, kalau pidana itu berupa pelanggaran kejahatan. Perdata itu biasa berkaitan dengan harta kekayaan, konflik perusahaan, bisnis. Nah, itu hukum perdata. Oke, 2 hukum ini menjadi standar. Makanya ketika hakim ketok palu, nggak sembarangan, dia harus cocokkan. Maling ayam berapa bulan, maling kambing berapa bulan, maling sapi berapa bulan. Nah, di sinilah. Ini lalu dari sini kita ganti jadi pengadilan Allah. Pengadilan Allah standarnya itu dari kitab suci kita. Nah, di saat itu kita membutuhkan saksi dalam pengadilan Allah. Saksinya adalah Roh Kudus. Jadi penting sekali ya ada saksi dalam pengadilan. Peran Roh Kudus dalam penghakiman akhir itu ada 2. Memeteraikan kita sebagai milik Allah. Dan yang kedua adalah bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita lihat 2 poin penting. Peran Roh Kudus waktu penghakiman. Yang pertama, Roh Kudus memeteraikan kita sebagai umat milik kepunyaan Allah sendiri. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Perhatikan meter itu pengesahan. Pengesahan untuk apa? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita perlu disahkan. Dan rupanya Roh Kudus mengesahkan, oh engkau sudah menjadi milik Allah. Ini penting sekali. Nah, kalau engkau sudah menjadi milik Allah, pasti engkau dibela oleh Allah waktu penghakiman. Lebih jauh tentang milik Allah, kita lihat kaitannya dengan Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita yang sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai meterai. Artinya kalau Anda belum dapat Roh Kudus, belum dipenuhi Roh Kudus, engkau belum dimeteraikan, engkau belum disahkan menjadi milik Allah. Masih riskan sekali. Karena itu, hati-hati kalau engkau belum ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pengesahan sebagai tanda bukti engkau milik Kristus. Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus, Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, artinya Roh Kudus diam masuk di dalam kamu. Dan tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Mengerikan kan? Kalau engkau belum ada Roh Kudus, engkau belum diakui sebagai milik Kristus. Walaupun engkau mengaku aku milik Tuhan, aku anak Allah, aku umat Tuhan, oke, silakan Anda mengatakan itu. Semua agama juga mengatakan mereka umat Allah, mereka miliknya Allah. Silakan. Tapi dari sorga apakah mengakui engkau milikku? Dan kalau dari sorga mengakui engkau miliknya, pasti diberikan kudus meterai. Jelas kan? Karena itu, jika engkau bukan milik Kristus, maka Yesus tidak perlu membela, Roh Kudus tidak perlu bersaksi untuk Anda karena bukan kewajiban. Maka perjuangkan status aku milik Kristus. Belajar kita topik Roh Kudus dari awal sampai sesi yang ke-24 baru Anda akan tahu betapa pentingnya Roh Kudus dan lalu bagaimana Anda dipenuhi Roh Kudus. Pada waktu penghakiman, Roh Kudus akan bersaksi membuktikan kita adalah anak-anak Allah. Kita lihat yang kedua ini, bersaksi. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya Aba, ya Bapa. Perhatikan kalimat ini. Menerima roh yang menjadi anak Allah. Artinya Roh Kudus mensahkan Anda, saya, semua orang Kristen yang sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau anak Allah.
dimeteraikan, disahkan. Nah, engkau sudah Allah, berarti engkau anak Allah, berarti engkau boleh berseru, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, inilah anakmu, dan seterusnya. Oke, Aba, Bapa. Kita layak menyanyikan pujian itu. Ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau engkau sudah disahkan sebagai anak Allah, maka engkau pemilik surga. Engkau layak masuk surga. Tapi untuk dapatkan pengesahan itu nggak gampang. Untuk dapatkan Roh Kudus nggak gampang. Meterai dari surga itu nggak dapat gampang dapatkan. Nggak bisa diskon. Meterai dari surga itu hanya bisa didapatkan bagi orang yang benar-benar berjuang ingin dapatkan Roh Kudus. Janji Allah untuk semua orang. Anda bisa dapat. Saya dipenuhi Roh Kudus 30 tahun yang lampau sampai hari ini. Roh Kudus masih menyertai saya. Saya berdoa, saya berbahasa roh. Anda juga bisa dapat. Saya dulu juga belum dapat Roh Kudus, tapi setelah saya benar-benar yakin Roh Kudus itu untuk saya berdoa Tuhan berkati. Roh Kudus sudah membuktikan fungsinya sebagai saksi dan menegaskan seseorang sebagai anak Allah. Bukan untuk kita saja, tapi Roh Kudus sudah memainkan fungsi sebagai saksi anak Allah itu ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kita lihat bagaimana Roh Kudus bersaksi untuk Yesus. Lukas 3:23. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam berupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Perhatikan, turunlah Roh Kudus. Lalu ketika Roh Kudus turun ada satu suara yang sangat jelas sekali bisa didengar oleh penulis kitab Lukas. Dia tulis, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Perhatikan, Roh Kudus turun langsung disahkan, engkau anak gua. Sama juga. Ketika engkau sudah dapat Roh Kudus dari surga, sudah mengaku, oh ini anakku, aku kasih Roh Kudus. Oh itu anakku, sudah ada Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus. Sahkan kita sebagai anak Allah. Dan kalau engkau sudah menjadi anak Allah, maka engkau akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, di bagian kesimpulan ini, betapa pentingnya Roh Kudus menjadi saksi bagi kita. Roh Kudus sangat kita butuhkan untuk menjadi saksi yang meringankan kita waktu penghakiman Allah. Bagaimana kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus? Bapak Ibu renungkanlah. Roh Kudus akan bersaksi. Yang memberikan kesaksian dan menjadikan saksi bahwa kita ada anak-anak Allah. Dan kalau kita sudah disahkan menjadi anak-anak Allah, berarti kita menjadi ahli waris kerajaan. Nah, perhatikan penegasan Paulus Galatia 4 ayat 6. Tadi di Roma juga ditegaskan, ya Aba ya Bapa. Nah, kembali muncul di sini. Sama penegasan sebagai anak Allah. Galatia 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Perhatikan, roh anaknya dalam hati kita. Artinya Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam kita. Nah setelah itu baru kita layak berkata, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku dan seterusnya. Baru kita layak menjadi penghuni surga. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Hanya anak Allah yang bisa menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan yang bisa menjadikan kita anak Allah adalah Kudus. Jadi berapa penting Roh Kudus? Nah kalau Anda belum ada Roh Kudus, oke, bagi orang yang tidak ada Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, Anda tidak ada saksi di pengadilan. Anda diadili, Anda tidak ada pendamping. Saya bersyukur bahwa nanti pengadilan akhir zaman, pengadilan hadapan Tuhan, Roh Kudus akan menyertai bersaksi. Nathan adalah anak Allah, Nathan adalah penghuni kerajaan surga. Nathan hidupnya begini-begini. Roh Kudus akan menjadi saksi untuk meringankan
Sehingga kesaksian dua orang menurut kitab suci, kesaksian itu valid dan kuat. Karena itu berjuanglah sampai Anda benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Lalu bagaimana Anda dipenuhi Roh Kudus? Kembali belajar topik Roh Kudus ini. Karena itulah kenapa saya membuat topik Roh Kudus begitu panjang dan lebar sampai 25 sesi. Dengan kata lain, hampir setengah tahun saya katakan 1 tahun 52 minggu, 25 sesi topik pelajaran tentang Roh Kudus. Dengan harapan Anda bisa dipenuhi Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati dan kita bisa bersambung ke sesi yang terakhir, sesi yang ke-25 minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin kami. Kembali kami belajar satu topik yang sangat penting, yaitu Roh Kudus menjadi saksi kami waktu penghakiman nanti. Itulah kerinduan harapan terbesar dari kami semua. Kami mempunyai saksi yang meringankan, saksi yang mensahkan kami sebagai anak Allah, menjadikan kami ahli waris kerajaan sorga. Semua itu adalah Roh Kudus. Namun sayang sekali, banyak umat Kristen yang belum dipenuhi Roh Kudus, bahkan tidak memahami Roh Kudus itu apa. Bahkan jangankan umat Kristen, pendeta-pendeta sekalipun banyak yang benar-benar belum memahami tentang Roh Kudus. Engkau pimpin, Engkau berkati, supaya setiap orang yang mendengarkan pelajaran ini membagikan kepada orang lain, kemudian mereka subscribe supaya makin naik, makin banyak yang nonton, supaya makin banyak orang mendapatkan anugerah keselamatan karena memahami kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, bertemu kembali minggu depan di sesi yang terakhir dari topik Roh Kudus, yaitu simbol-simbol dari Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah online STT GCC, Jesus Class Curriculum, setiap sesi pelajaran itu ada 10 pertanyaan. Ini pertanyaan sesi yang ke-24. Dengan judul Roh Kudus menjadi saksi dalam penghakiman. Pertanyaan pertama, tuliskan teks ayat Alkitab yang menegaskan bahwa setelah manusia meninggal masih harus menghadapi penghakiman. Tuliskan bunyi teksnya. Yang kedua, seharusnya yang perlu ditakuti bukan kematian, karena pasti dialami setiap manusia. Lantas apa yang paling menakutkan? 3, tertulis di kitab pasal dan ayat berapa Yesus mengatakan bahwa di neraka apinya tidak akan padam dan ulat-ulatnya tidak akan mati. Nggak usah tulis teksnya, cukup kitab apa, pasal dan ayat berapa. Menurut Anda, apakah setelah seorang meninggal, roh sudah keluar dari tubuhnya, masih ada rasa sakit? Kalau ada, Anda coba buktikan. Kalau nggak ada, apa alasannya? Yang kelima, tuliskan teks ayat Alkitab. Rasul Paulus menegaskan bahwa manusia terdiri dari 3 unsur. Teksnya ya. Pertanyaan 6, apa tujuan Allah melakukan penghakiman atas diri setiap manusia? Lengkapi dengan ayat Alkitab jawaban Anda. 7, siapakah yang mengatakan bahwa segala sesuatu adalah titipan Allah, lahir dengan telanjang dan akan kembali juga dengan telanjang? 8, kapankah penghakiman akhir dan massal akan diadakan oleh Allah? Lengkapi dengan ayat Alkitabnya. 9, tuliskan 2 peran utama dari Roh Kudus bagi manusia, terutama pada saat manusia menghadapi penghakiman Allah. Pertanyaan terakhir, Roh Kudus akan bersaksi dengan roh siapa pada waktu penghakiman dan untuk membuktikan kita sebagai anak-anak Allah. Silakan Anda jawab ketika kirim kembali secara online ke STT GCC. Tuhan Yesus berkati.